Ya, tidak mengenal malam Polda ini. Pagi terus. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum diambil alih oleh Pak Kapolresta, Pak Dandim, dan Pak Wali Kota, rekan-rekan sekalian, kegiatan malam ini akan kita bagi menjadi 3 zona. Ya, zona 1, zona 2, dan zona 3. Yang tujuannya adalah kegiatan malam ini untuk memberikan pesan kepada masyarakat Pontianak bahwa COVID-19 ini sudah mengkhawatirkan di wilayah kita. Sehingga himbauan pemerintah, himbauan dari instansi pusat kepada kita semuanya itu hendaknya harus diikuti. Ya, mulai dari pembatasan jarak, tidak boleh berkumpul, kemudian tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting, untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Yang setiap hari terus bertambah, maka diperlukan langkah ataupun tindakan yang lebih serius untuk sosialisasi kepada masyarakat. Tadi kan untuk zona 3 berapa lagi yang di belakang disesuaikan supaya jelas arahannya APP apa yang harus dilakukan dan cara bertindak. Anggota sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tercurah kepada kita. Alhamdulillah, hari ini insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan apel gabungan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan, satu buah kegiatan sosialisasi sekaligus himbauan kepada masyarakat menyikapi perkembangan situasi dampak virus corona yang mewabah di seluruh negeri, di seluruh provinsi, termasuk di dalamnya Kalimantan Barat dan Kota Pontianak. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat, khususnya Kota Pontianak. Oleh karenanya, Polres dan Kodim dan Timur dengan catatan humanis, persuasif, tidak kasar, tidak kaku, namun manakala ditemukan, kita tetap mengacu kepada maklumat Bapak Kapolri, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Namun demikian, jangan sampai ada di antara kita yang terpancing. Diharapkan mereka paham dengan kegiatan yang kita lakukan. Masyarakat paham atas tindakan yang kita lakukan. Yang terakhir, rekan-rekan tetap diwajibkan secara personal untuk memastikan kita juga terjaga karena virus tidak mengenal petugas. Kita juga harus mengantisipasi dan juga memperhatikan cara bertindak sekiranya dalam pelaksanaan tugas kita malam ini ditemukan ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan atau mengamankan orang, tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang profesional dan mengedepankan physical distancing. Itu rekan-rekan beberapa hal yang perlu disampaikan. Jadi sama rekan-rekan, untuk perwira juga diharapkan kita bagi tiga kekuatan, zona 1, zona 2, dan zona 3. Ya, perwira Polres tadi sudah dibagi supaya ada yang mengawasi personel kita, termasuk nanti sasarannya. Dengan jumlah yang cukup besar, ya, silakan dipecah 2, khusus yang menangani timur dan jadi saran saya nanti perwira Kabaop dibagi 2, secara betul dibagi 2, dan nanti perkiraan halnya dengan zona 2 dan zona 3 kan. Saat ini kita masih menghadapi permasalahan yang sangat sensitif, diantaranya jam sore ini masih banyak
tapi sentuhnya bukan dengan kekuatan besar. Kita akan melakukan cara-cara soft approach, pendekatan-pendekatan kepada takmir ataupun DKM. Akan kita terus lakukan himbauan dengan pembatasan yang maksimal. Besok akan kita lakukan, namun malam ini tetap kita lakukan. Jadi sekiranya nanti rekan-rekan melintasi masjid yang memang masih melaksanakan kegiatan, ya supaya tidak mengundang kegiatan, cukup halo-halo ataupun pengeras suaranya menggunakan menghimbau agar masyarakat. Terima kasih, malam ini kita gelar kekuatan sebanyak 527 personil gabungan TNI Polri, termasuk juga perkuatan dari Polda yang diterjunkan untuk menyikapi perkembangan situasi terkini, di mana kita ketahui bersama bahwa angka pertumbuhan korban COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, terjadi peningkatan. Berbanding terbalik dengan tingkat kesadaran masyarakat, di mana kita lihat sendiri bahwa aktivitas masyarakat sudah mulai ramai, termasuk juga berbagai aktivitas yang tidak mengindahkan himbauan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun oleh Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan mata rantai sebaran virus corona, namun aktivitasnya masih sangat tinggi. Oleh karenanya, kegiatan kita pada malam hari ini adalah kegiatan sosialisasi himbauan dengan mengedepankan penggelaran kekuatan besar, yang artinya bahwa kita serius untuk menyikapi permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan, berbanding terbalik antara tingkat ataupun pertumbuhan korban dan juga tingkat kesadaran masyarakat. Ini yang kita lakukan. Ke depan kita menghimbau kepada masyarakat agar betul-betul peduli. Lihatlah data yang terus bertambah. Jangan tidak peduli, jangan tidak mau tahu dengan pertumbuhan angka terhadap korban-korban yang berjatuhan, sehingga akan berdampak ketidakpedulian, keacuhan masyarakat terhadap himbauan-himbauan yang diberikan. Sebagaimana kita ketahui, aktivitas masyarakat sudah mulai ramai kembali, ditambah lagi saudara-saudara kita yang masih melaksanakan kegiatan sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih dan sebagainya. Kami menghimbau agar kita betul-betul mematuhi dan juga mendengarkan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Ini untuk keselamatan dan kepentingan kita bersama. Ini kita akan sisir di seluruh kecamatan. 6 kecamatan di Kota Pontianak akan kita sisir dengan cara malam ini kita akan himbau masyarakat untuk kembali ke rumah sekiranya memang tidak ada kepentingan yang berarti. Kepentingan yang berarti diantaranya berkaitan dengan masalah kesehatan, belanja kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Selain daripada itu, kami himbau masyarakat untuk betul-betul bisa menahan diri. Kemudian kami juga akan menyisir tempat-tempat yang masih membandel membuka warungnya dengan mengizinkan pembeli makan di tempat. Ya, ini akan kita catat dan akan kita tindak tegas. Kami bahkan mengusulkan kepada Bapak Wali Kota izinnya ditutup kalau memang orang tersebut membandel, karena ini sangat membuka peluang terhadap sebaran virus corona. Yang ketiga, kita juga akan melakukan himbauan kepada masyarakat sekaligus sosialisasi. Mulai besok ada beberapa ruas jalan di Kota Pontianak yang akan kita lakukan pembatasan sama seperti yang kita lakukan di ruas jalan Gajah Mada. Di Kota Pontianak ada beberapa titik dan sebaran-sebaran itu berdasarkan evaluasi dari jumlah korban di tiap kecamatan dan tiap kelurahan. Data sudah ada. Masyarakat silakan bisa membuka di situs ataupun informasi yang dibuka oleh pemerintah Kota Pontianak. Silakan dilihat daerah-daerah mana yang sekiranya memang sebarannya sangat masif. Untuk wilayah kita, Kota Pontianak, di wilayah kota dan timur, saat ini terjadi pertumbuhan angka korban yang cukup signifikan, termasuk di dalamnya untuk wilayah kota di Kelurahan Sungai Jawi dan Kelurahan Saigon. Ini agar menjadi perhatian kita bersama bahwa kita tidak bisa lagi abai, tidak bisa lagi tidak peduli terhadap situasi karena angkanya terus meningkat. Harapan kami
Kalau memang masyarakat bisa patuh terhadap himbauan yang diberikan, maka PSBB tidak perlu dilakukan di Kota Pontianak. Namun, manakala masyarakat tetap tidak peduli dengan himbauan yang diberikan oleh pemerintah, maka mungkin PSBB akan diberlakukan di Kota Pontianak dengan penegakan hukum yang akan kita lakukan.